Assalamualaikum. Apa kabar, sahabat pengusaha online se-Indonesia? Bisnisnya makin cuan, atau masih banyak yang bikin garuk-garuk kepala? Tenang, di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas tentang bisnis import. Aku tahu kok, bisnis import itu memang menjanjikan banget. Tapi banyak juga yang masih suka terjebak sama kesalahan-kesalahan yang bikin boncos. Nah, di sini aku udah rangkum 5 kesalahan umum yang sering banget terjadi di bisnis import. Plus tips anti gagal dari aku pastinya. Siap buat belajar bareng dan upgrade level bisnis import kalian. Di video ini, kita bahas mulai dari pemilihan supplier yang tepat, ngerti seluk-beluk regulasi import, cara jitung-ngitung biaya biar profit maksimal, sampai strategi handal ngatur logistik biar barang datang on time. Dan pastinya pentingnya riset pasar biar bisnis kita makin top chair. So stay tune terus ya, jangan di skip-skip videonya, biar ilmunya nggak nanggung. Gaskun, langsung aja kita mulai. Oke guys, sekarang kita masuk ke kesalahan pertama yang sering banget terjadi, yaitu salah milih supplier. Iya, supplier itu ibarat pondasi di bisnis import. Kalau pondasinya kuat, bisnis kita juga bakal kokoh. Nah, salah satu platform yang sering banget dipakai buat cari supplier import adalah sarumnablab868.com. Di sini kita bisa nemuin berbagai macam produk dengan harga super duper miring. Tapi ingat, gak semua supplier di sarumnablab868.com itu terpercaya. Ada beberapa oknum nakal yang suka banget nipu. Mulai dari kualitas barang yang zon sampai barang yang gak kunjung datang. Nah loh, jangan sampai kejadian kayak gini menimpa kita ya. Terus gimana sih caranya biar kita bisa nemuin supplier yang amanah di sarumnablab868.com? Tenang, aku punya tipsnya nih. Pertama, cek reputasi dan rating suppliernya. Biasanya, supplier yang terpercaya punya rating dan review yang bagus dari para pembeli sebelumnya. Kalian bisa lihat di kolom komentar atau testimonial gitu. Kedua, pastikan supplier tersebut punya lisensi dan sertifikasi resmi. Ini penting banget buat mastiin keaslian dan kualitas produk yang mereka jual. Ketiga, jangan lupa buat komunikasi. Nah, disinilah pentingnya kita bisa bahasa Mandarin atau setidaknya pakai fitur translate ya guys. Tanyakan sedetail mungkin tentang produk yang mau kalian import. Mulai dari minimum order, waktu pengiriman, sampai metode pembayaran. Keempat, coba deh order sampel produknya dulu. Jangan langsung kalap order dalam jumlah banyak guys. Lebih baik kita keluar modal sedikit buat mastiin kualitas produknya sesuai sama ekspektasi kita. Terakhir, pastikan supplier tersebut punya sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Jangan mudah tergiur dengan harga murah, tapi mengharuskan transfer ke rekening pribadi. Mending cari supplier yang menyediakan metode pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti Alipay atau escrow. Nah, dengan menerapkan tips-tips di atas, aku yakin kalian bisa nemuin supplier yang tepat dan bisnis import kalian pun aman dari penipuan. Ingat guys, ketelitian dan kehati-hatian itu penting banget dalam memilih supplier. Jangan sampai karena ingin untung besar, kita malah buntos alias rugi bandar. So always do your research and choose wisely. Lanjut ke kesalahan kedua yang sering bikin kepala pusing, yaitu kurang paham sama regulasi import. Guys, bisnis import itu nggak semudah beli barang di online shop terus barang langsung sampai di depan rumah. Ada aturan-aturan yang harus kita taati, mulai dari dokumen impor, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya aturan ini, banyak banget pebisnis import pemula yang masih suka bingung dan terjebak sama birokrasi yang ribet. Alhasil, barang impor mereka malah tertahan di bea cukai dan gak bisa dijual. Duh, jangan sampai deh ya kejadian kayak gitu menimpa kita. Lalu gimana sih cara biar kita bisa paham sama regulasi impor yang berlaku di Indonesia? Tenang guys, gak seseram itu kok. Pertama, kalian bisa browsing-browsing di website resmi Bea Cukai Indonesia. Di sana, semua informasi tentang regulasi impor udah dijelasin secara lengkap dan update. Kedua, kalian juga bisa konsultasi langsung ke konsultan atau jasa pengurusan impor. Biasanya, mereka lebih berpengalaman dan bisa bantu kita ngurusin semua dokumen impor dengan cepat dan mudah. Ketiga, jangan lupa buat update terus informasi terbaru tentang regulasi impor. Soalnya, aturan main di dunia impor ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dengan memahami regulasi impor dengan baik, proses impor barang kita jadi lebih lancar dan terhindar dari masalah di kemudian hari. Ingat, kepatuhan kita terhadap aturan main ini adalah kunci utama kesuksesan bisnis import kita. Oke guys,
Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga yang gak kalah penting, yaitu kesalahan dalam menghitung biaya. Banyak pebisnis import pemula yang terlalu fokus sama harga produk yang murah, tapi lupa memperhitungkan biaya-biaya lain yang ikut muncul. Akibatnya, bukannya untung, malah buntung. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian beberapa komponen biaya yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam bisnis import. Pertama, tentu saja harga produk itu sendiri. Kedua, biaya pengiriman dari negara asal ke Indonesia. Ketiga, biaya asuransi pengiriman barang. Keempat, biaya pajak dan bea masuk di Indonesia. Kelima, biaya handling dan transportasi dari pelabuhan ke gudang penyimpanan. Keenam, biaya marketing dan promosi. Ketujuh, biaya operasional lainnya seperti biaya packing, label, dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak juga ya komponen biayanya. Nah, biar gak pusing, kalian bisa gunain tools atau aplikasi pembukuan online yang bisa bantu kalian ngitung biaya import secara otomatis dan akurat. Dengan begitu, kalian bisa tahu berapa modal yang harus disiapkan, berapa harga jual yang ideal, dan berapa keuntungan yang bisa didapatkan. Ingat guys, hitung-hitungan yang matang adalah kunci utama kesuksesan bisnis. Jangan sampai kita jual murah karena nggak tahu biaya sebenarnya, atau malah memasang harga terlalu mahal sehingga tidak kompetitif di pasaran. So, always calculate your costs carefully. Masalah logistik atau pengiriman barang dari negara asal ke Indonesia juga menjadi salah satu momok menakutkan bagi para pebisnis import. Bayangin aja, udah nungguin barang datang sekian lama, taunya barang malah nyasar, rusak, atau bahkan hilang di jalan. Bisa-bisa bangkrut sebelum bisnis dimulai. Nah, biar bisnis import kita lancar jaya, kita harus punya strategi jitu dalam mengatur logistik pengiriman barang. Pertama, pilihlah jasa ekspedisi yang terpercaya dan berpengalaman dalam menangani pengiriman barang import. Pastikan jasa ekspedisi tersebut memiliki reputasi yang baik, layanan customer service yang responsif, dan sistem tracking yang mudah diakses. Kedua, pastikan packing barang sudah aman dan sesuai dengan standar pengiriman internasional. Gunakan bubble wrap, kardus tebal, atau peti kayu untuk melindungi barang dari risiko kerusakan selama proses pengiriman. Ketiga, asuransikan barang impor kalian. Asuransi ini penting banget buat jaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pengiriman, seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan. Keempat, pantau terus pergerakan barang impor kalian melalui sistem tracking yang disediakan oleh jasa ekspedisi. Dengan begitu, kalian bisa tahu posisi barang kalian sudah sampai mana dan kapan perkiraan barang akan tiba di Indonesia. Kelima, siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses customs clearance di Indonesia, seperti invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen impor lainnya. Ingat guys, logistik yang lancar adalah kunci kelancaran bisnis import kita. Jangan sampai kita menyepelekan proses pengiriman barang, karena hal ini bisa berdampak besar pada kelancaran bisnis kita. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan pebisnis import pemula adalah kurangnya riset pasar. Banyak yang asal impor barang tanpa tahu dulu kebutuhan dan minat pasar di Indonesia. Alhasil, barang impor mereka menumpuk di gudang karena nggak laku. Nah, biar bisnis import kita cuan, kita harus tahu dulu nih produk apa sih yang lagi hits dan banyak dicari orang-orang di Indonesia. Caranya gimana? Gampang banget. Kalian bisa manfaatin platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Lihat produk-produk apa saja yang lagi trending dan laris manis di platform tersebut. Catat juga berapa harga jual mereka dan siapa saja kompetitor kita di pasar. Selain itu, kalian juga bisa manfaatin media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk riset pasar. Lihat hashtag-hashtag apa saja yang lagi ramai dibicarakan orang-orang dan produk apa saja yang sering muncul di FYP kalian. Nah, dari situ kalian bisa dapetin insight berharga tentang produk-produk yang lagi digandrungi masyarakat. Ingat guys, riset pasar adalah kunci utama kesuksesan bisnis import. Dengan mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan dan diminati pasar, kita bisa meminimalisir risiko kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Gimana guys? Udah siap jadi importir sukses dan banjir orderan? Ingat ya, bisnis import itu menjanjikan banget, tapi butuh ketelitian, ketekunan, dan strategi yang jitu. Hindari 5 kesalahan umum yang udah kita bahas tadi, dan selalu asah pengetahuan kalian tentang dunia bisnis import.
Kalian juga bisa banget manfaatin platform hanum88.com untuk cari supplier dan produk-produk import berkualitas dengan harga miring. Di platform ini, kalian bisa nemuin berbagai macam produk, mulai dari fashion, elektronik, aksesoris, sampai perabotan rumah tangga. Pokoknya lengkap banget deh. So, tunggu apa lagi? Yuk, mulai bisnis import kalian sekarang juga dan raih kesuksesan bersama elit komunitas. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga pengen sukses di bisnis import. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.